Oke, ya. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus beribadah di hadapan Tuhan ya. Yaitu sudah dijelaskan bahwa kita harus mempersembahkan ibadah yang benar kepada Tuhan. Nah, pada malam hari ini ibadah yang kita maksud ya bukan hanya ibadah di dalam gereja ya, tetapi setiap saat kita datang menghampiri Tuhan itu adalah ibadah. Jadi itu yang mau kita bahas pada malam hari ini. Nah, mengapa Nadab dan Abihu bisa mati terbakar oleh api yang keluar dari Allah sendiri, sementara saat itu mereka sedang beribadah kepada Tuhan? Ya, jadi kalau kita lihat secara mata orang manusia pada umumnya ya, tidak ada sesuatu yang salah yang dilakukan Nadab dan Abihu secara fisik atau penampakan sebagaimana umumnya. Nadab dan Abihu melakukan hal yang benar, membuat satu ibadah, membuat satu persembahan bagi Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa Nadab dan Abihu akhirnya dihanguskan oleh api yang keluar sendiri dari Tuhan. Nah, itu karena ibadah mereka tidak benar, bukan karena Tuhan tidak mau mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi ibadah mereka tidak benar. Di ayat 1 dikatakan ya, ayat 1, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya. Masing-masing mengambil perbaraannya. Jadi ada dua perbaraan, ya, ada dua api pembakaran yang mau mereka buat di dalam ibadah itu. Dan lagi saat itu sebenarnya mereka mengambil alih tugas imam besar untuk sebuah perbaraan pada ibadah orang Israel. Itu adalah tanggung jawab imam besar, yang pada saat itu imam besar adalah ayah mereka ya, Harun. Dan bagi Tuhan itu adalah api yang asing, ibadah yang tidak kudus, ibadah yang berdosa, karena ibadahnya dilakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan telah perintahkan. Sehingga keduanya menjadi mati. Nah, pada zaman mereka, orang Israel ya, dalam ibadah mereka, dalam mereka datang menghadap Tuhan, sungguh suatu hal yang sangat harus berhati-hati, karena ketika mereka menghadap Tuhan dengan niat yang berdosa, ya seperti ini mereka bisa mati. Apalagi mereka sempat berhadapan muka dengan Tuhan, mereka juga akan mati. Nah, pada saat ini bagaimana kita beribadah sebagai orang Kristen setelah kita mengenal Tuhan Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia? Ya, ayat 267 dikatakan tadi di Lukas 1 ya, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan. Ya. Jadi setelah Tuhan Yesus ya, Allah kita dengan wujud yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus melawat kita, maka kita beribadah dengan cara di ayat 74, beribadah tanpa takut ya, 74. Jadi sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Jadi ada satu kelonggaran yang lebih bisa dikatakan ya rileks ya dalam menghampiri Tuhan. Kita tak perlu takut
dalam beribadah kepada Tuhan. Orang Israel sangat takut berhadapan dengan Allah, muka dengan muka. Jika mereka melihat muka Allah, maka mereka akan mati. Beberapa kali ada kejadian ketika hamba-hamba Tuhan, ya, hamba Allah, mereka bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, maka mereka merasa celakalah aku akan mati. Begitu, mereka berkata begitu, ya. Jadi dalam ibadah orang Israel pada saat itu mereka harus diwakili oleh imam besar. Tetapi dengan Yesus yang menjelma dan menjadi imam besar bagi setiap orang percaya, kita tidak takut lagi mati. Jika kita berhadapan dengan Allah di dalam ibadah kita. Bahkan kita sekarang dapat memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Itu sebutan yang sangat dekat dan sangat akrab. Karena kita telah menjadi anak-anak Allah. Ketika kita menerima menerima anak tunggal Allah sebagai juru selamat kita, maka kita memiliki satu keberanian untuk memohon kepada Tuhan. Memiliki keberanian mengadu kepada Tuhan, memiliki keberanian mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan memiliki keberanian meminta ampun kepada Tuhan. Jadi kita tidak lagi harus diwakilkan oleh satu imam besar. Setelah kedatangan Yesus Kristus untuk melawat kita, kita bisa datang kepada Tuhan, tidak lagi dengan takut, ya. Jadi dalam ibadah kita, satu hal yang mau kita ingat dan syukuri, setiap orang percaya, apapun keadaannya, apapun status sosialnya, tidak perlu lagi merasa takut untuk datang kepada Tuhan. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan tanpa ada rasa takut di hati kita. Oke, itu beribadah kita sekarang, ya. Yang kedua, masih di ayat 74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Ya, ayat 75. Dalam kekudusan. Dalam kekudusan. Kita sudah mengerti apa itu artinya kudus. Kudus berarti kita suci, ya, bersih, tidak ada yang mengotori di sana. Ketika kita beribadah, maka segala pemikiran yang berdosa, kelakuan yang berdosa, motivasi yang berdosa, tidak boleh ada di dalam hati kita. Memang kita adalah orang yang berdosa, tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita telah dikuduskan. Tetapi dalam setiap ibadah kita kepada Tuhan, sebagai manusia yang masih hidup di dalam daging yang diturunkan oleh Adam dan Hawa, ya kita cenderung untuk berdosa. Tetapi ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan, maka kita harus mengingat, kita harus memiliki hati yang kudus. Nah, saya heran mengapa Nadab dan Abihu harus menyalakan api persembahan mereka sendiri. Bukankah mereka tahu bahwa Harun sebagai imam besar juga sudah menyalakan api untuk seluruh Israel? Tetapi mengapa mereka harus melakukan itu dan melakukannya lagi sendiri-sendiri? Tentu ada niat yang berdosa di sana. Apakah niat itu karena ingin menunjukkan kesombongan mereka karena mereka terpilih menjadi imam besar, atau apakah sesuatu yang menunjukkan pemberontakan atau ketidaktaatan kepada perintah Tuhan? Alkitab tidak menjelaskannya, tapi yang jelas mereka telah membuat satu ibadah, membuat satu api, dan itu asing bagi Tuhan. Ya, jadi hati yang tidak menganggap penting perintah Allah. Ketika kita menodai satu ibadah dengan dosa,
maka yang kita dapatkan bukan berkat, melainkan kutuk. Jadi ketika kita beribadah, mari kita yakinkan bahwa kita memang sungguh-sungguh ingin beribadah. Dan kita periksa hati kita sendiri. Adakah kita datang beribadah dengan hati yang selalu ingin dibasuh oleh Allah, oleh darah Yesus? Sikap hati yang senantiasa ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan adalah sikap yang mendatangkan berkat di dalam ibadah. Ya, mungkin saya sendiri ya juga di dalam ibadah, setiap ibadah mungkin seringkali juga lalai dalam hal ini. Ya, karena pertama mungkin karena sudah menjadi rutinitas atau apapun itu, tetapi seringkali menjadi lalai bahwa ketika saya beribadah, saya harus beribadah dengan kekudusan. Ya, misalnya ibadah ketika kita dalam berdoa sendiri ya. Jadi jangan dibatasi hanya ibadah di rumah Tuhan, di gereja. Apakah kita benar-benar mengakui kedaulatan Allah saat itu sehingga kita mau berdoa di hadapan Tuhan? Bagaimana sikap kita ketika kita menaikkan puji-pujian kepada Allah? Apakah hati kita saat menyanyikan lagu puji-pujian itu mengakui kemuliaan Allah? Karena hanya pribadi yang mulialah yang berhak menerima pujian. Apakah hati kita, bagaimana keadaan hati kita ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Apa yang kita pikirkan di sana? Apakah kita melakukannya hanya sebagai sudah terbiasa? Gitu? Apakah kita mengingat bahwa saat itu kita sedang memberi kepada Allah? Apakah hati kita memiliki hati yang bersyukur untuk semua pemberian Allah? Sehingga kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah kita memiliki hati yang ingin memberi agar pekerjaan Allah semakin dimuliakan? Itu contoh-contoh dalam memeriksa hati kita ketika beribadah. Ya. Pada zaman Israel, persembahan yang diberikan, apakah itu berupa hewan atau olahan dari tepung atau hasil dari pertanian mereka, mereka harus memilih yang terbaik. Apakah setiap beribadah kita ingin memberi yang terbaik? Ketika kita memberikan persembahan adalah memberikan uang ya, berupa uang. Apakah itu sudah yang terbaik dari kita? Ketika kita menyediakan waktu bagi Tuhan, apakah itu sudah waktu yang terbaik? Ketika kita memberikan tenaga kita, apakah itu sudah tenaga yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan? Tuhan selalu berkata, beri yang terbaik. Bahkan kalau hewan-hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan pada zaman Israel tidak boleh ada cacat. Tepung harus yang terbaik dalam mengolah adonan-adonan roti. Itu harus yang terbaik. Mengapa kita sebagai orang Kristen tidak pernah memikirkan bahwa apa yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah juga harus yang terbaik. Dalam beribadah, seringkali kita menjadi berat sebelah. Selalu mengharapkan Tuhan mengerti kita. Selalu mengharapkan Tuhan melihat keadaan kita, sehingga misalnya dengan waktu yang kurang baik yang kita berikan kepada Tuhan, kita berharap Tuhan mengerti. Kita selalu berharap Tuhan akan mengampuni. Tuhan akan mengasihi kita. Tetapi apakah dari sisi kita sendiri ada satu hati yang ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa aku ingin menaati perintah Tuhan, bahwa ibadah yang Tuhan inginkan aku persembahkan kepada Tuhan adalah ibadah yang terbaik?
Bagaimana kita melakukannya dalam keseharian kita ketika beribadah? Ketika kita datang ke gereja, ketika kita bersaat teduh, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, ini adalah semua bentuk-bentuk ibadah. Apakah kita pernah memikirkan bahwa kita harus mempersiapkan hati yang terbaik saat itu? Jadi dengan ibadah yang kudus, yang terbaik, saya yakin Tuhan akan berkenan dengan ibadah kita. Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita jika kita memang benar-benar memikirkan atau merelakan hati kita untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Dari sisi kita ya, kita harus ketika beribadah, kita katakan, aku mau Tuhan melihat sisi yang terbaik saya. Hati saya yang tersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Tuhan. Apakah ada sikap seperti ini? Jadi ini yang harus senantiasa kita latih, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan juga menyenangkan hati kita sendiri. Tentu itu menjadi ibadah yang hangat, yang bisa kita rasakan berkat-berkat Tuhan. Jadi bukan sebuah ibadah yang hanya rutin dan kita lakukan hanya untuk memperkenankan manusia, tapi bukan memperkenankan Tuhan. Memang sekarang tidak ada lagi langsung api yang datang ya, seperti kepada Nadab dan Abihu tadi. Tetapi kita juga tahu bahwa Allah yang kita sembah masih adalah Allah yang sama, Allah yang menginginkan ibadah yang benar, yang harus kita persembahkan. Ya, contohnya ya, dalam beribadah ya, saya sering sekali beradu argumen atau bisa dibilang jengkel-jengkelan di rumah. Ya, jadi dalam beribadah misalnya pergi ke gereja, bagi saya tuh harusnya saya harus datang paling tidak ya tepat waktu atau lebih cepat itu seharusnya lebih bagus. Jadi karena kita bisa duduk diam di rumah Tuhan, di kursi, lalu kita merenungkan atau menenangkan hati kita, sehingga nanti di ibadah benar-benar hati kita sudah siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan, ya, ditegur oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, ya. Tetapi beda lagi dengan ya anggota keluarga saya lah ya, itu Pak Su itu ya, dia selalu merasa Tuhan mengerti kita ini sibuk. Tuhan mengerti kita sibuk, jadi kita dengan datang aja, oh, itu sudah sesuatu yang baik. Datang memang sesuatu yang baik, tapi itu apakah sudah yang terbaik? Dengan merasa bahwa walaupun kita sudah memburu-burukan diri kita ya, memburu-burukan supaya kelihatan kita memang bersungguh-sungguh, tapi bukan begitu caranya. Menyediakan waktu sedemikian rupa sehingga waktu yang kita berikan dalam ibadah adalah waktu yang terbaik. Jadi dalam contoh ini ya, kiranya kita juga bisa melihat bagaimana kita bersikap mempersiapkan hati kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan ketika kita datang beribadah kepadanya. Ya, sering sekali kita melakukan usaha membela diri yang sia-sia, bahwa dari kesibukan saya yang banyak itu, saya telah menyempatkan diri saya untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti kita lebih sibuk daripada Tuhan itu sendiri. Tapi sesungguhnya kita sibuk dengan urusan kita dan melupakan Tuhan. Bagaimana kalau dibalik sekali? Tuhan sibuk dengan urusannya dan Tuhan melupakan kita dan terlalu kurang tepat waktu untuk menolong kita. Apakah kita tidak dalam keadaan
buruk, berbahaya seperti itu. Tetapi kita sebagai orang yang telah mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, pengharapan daripada Tuhan, seharusnya kita memiliki hati ingin selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan dengan teman sendiri pun, kalau teman sendiri telah begitu baik kepada kita, maka kita selalu akan berusaha memberi yang terbaik ketika kita menjamu teman itu. Terlebih lagi kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan yang terbaik dari yang terbaik kepada kita. Maka kita juga harus beribadah kepadanya dengan cara yang terbaik. Seperti hadir di gereja lebih awal. Hadir dengan penampilan terbaik kita. Hadir dengan hati yang telah siap diberkati oleh Tuhan. Hadir dengan hati yang telah siap untuk diperbaharui oleh Tuhan sebagai orang Kristen. Karena hati kita harusnya setiap hari harus mendapat pembaharuan daripada Tuhan. Karena hati kita yang berdosa itu memerlukan pembaharuan dari Tuhan. Jadi itu ya, beribadah dengan kudus, dalam kekudusan. Bagaimana lagi ibadah yang benar yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Masih di ayat 75, beribadah dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 memberitahukan apa itu kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Beribadah dalam kebenaran artinya beribadah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh firman Tuhan. Ibadah adalah berpusat kepada Allah. Pusat ibadah adalah Allah. Ketika kita melakukan sesuatu di dalam ibadah kita, apakah pusatnya adalah Allah? Apakah sosok yang terpenting pada ibadah itu adalah Allah? Harus Allah menjadi sosok yang terpenting. Dalam praktek ibadah bangsa Israel, setiap pelaksanaan ibadah harus selalu ada korban persembahan. Ya, jadi mereka tidak pernah datang beribadah dengan tangan yang kosong karena ibadah mereka memang harus kasih persembahan, membakar korban persembahan di situ. Makanya mereka berikan api. Ketika beribadah kepada Allah, artinya kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Itu persembahan yang terbaik seperti yang kita sebut-sebut tadi. Contoh ibadah misalnya dalam saat teduh. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan saat kita bersaat teduh? Apakah kita mempersembahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan sepanjang hari, untuk memuliakan Tuhan? Ketika saya nanti akan bekerja, biarlah saya bekerja dan orang lain menjadi memuliakan Tuhan melihat saya bekerja. Seperti itu misalnya ya. Apakah di saat teduh kita datang bersaat teduh untuk mempersembahkan satu hidup kepada Tuhan pada hari itu, agar hidup kita disempurnakan oleh Tuhan. Hidup yang sudah rusak ya, dari awalnya rusak dan harus senantiasa diperbaharui oleh Tuhan. Diperbaharui dari segala celah yang masih kita miliki di dalam hidup kita. Misalnya saat berdoa dalam keluarga, apakah kita mempersembahkan hati yang tidak berdaya di hadapan Tuhan, bahwa tanpa Tuhan keluarga ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sehingga di dalam doa keluarga itu kita benar-benar menempatkan Tuhan pada tempatnya. Itu Tuhan yang sumber pertolongan, Tuhan yang harus dimuliakan, Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Dengan demikian kita mengakui bahwa apapun yang akan terjadi dalam keluarga kita itu adalah kedaulatan Tuhan. Atau apakah kita ketika berdoa
terkesan mengeksploitasi Tuhan. Meminta ini dan itu kepada Tuhan. Tanpa menyadari bahwa kita tidak pernah memberikan ibadah yang terbaik kepadanya. Ini ibadah yang harus kita perbaiki agar kita sebagai orang Kristen benar-benar mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita tidak menghabiskan waktu kita, energi kita, tenaga kita, tetapi dengan ibadah yang tidak mendapatkan berkat. Ya, dalam Keluaran 13 ayat 8, ketika Tuhan menetapkan satu ibadah bagi bangsa Israel, yaitu misalnya ibadah hari raya roti tidak beragi ya, di situ tujuannya adalah agar mereka mengingat apa yang dibuat Tuhan kepada mereka waktu keluar dari Mesir. Jadi dalam sebuah ibadah, kita menggunakan saat-saat itu untuk mengingat, untuk mengenang, untuk menghitung karya Tuhan dalam hidup kita. Baik berupa berkatkah itu, berkat-berkat Tuhan kita hitung, atau teguran-teguran Tuhan yang datang kepada kita sebagai anaknya. Maka ibadah kita benar-benar bisa bermanfaat, bisa mencapai tujuannya. Ketika kita mengingat berkat Tuhan, maka hati kita akan sangat besar memuji-muji Tuhan dan bersyukur. Ketika kita merenungkan teguran-teguran Tuhan, maka itu akan membuat kita akan semakin merelakan diri untuk diperbaharui Tuhan. Sehingga kita benar-benar menjadi orang Kristen, orang percaya yang sesungguhnya. Yang setiap hari bisa bertumbuh dan berbuah dengan teguran-teguran Tuhan. Merenungkan teguran-teguran Tuhan bisa membuat kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan orang yang rendah hati yang dikenal oleh Tuhan. Jadi di dalam ibadah, kita tidak memikirkan apapun selain memikirkan Tuhan di dalam ibadah itu. Beribadah dalam kebenaran. Beribadah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tuhan melalui firman. Itu 1 ayat 1 dikatakan dalam ibadah kita. Jadi ketika kita beribadah, itu harus nampak bahwa kita mengerti kebenaran. Ibadah yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Seperti ibadah kebenaran yang bahwa setiap orang percaya memiliki kehidupan yang kekal. Apakah kita selalu mengharapkan kehidupan yang kekal di dalam hidup kita? Apakah kita juga mengenal juru selamat kita? Sehingga ibadah kita bisa berkenan kepada Tuhan ya. Ibadah yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan, yang dihargai oleh Tuhan, yang diterima oleh Tuhan, dan yang dibalas oleh Tuhan dengan berkat-berkat dari surga. Nah, kiranya lewat ibadah pelajaran kita pada malam hari ini, kita bisa semakin mengerti ya, ketika kita beribadah, baik di gereja ataupun di rumah, kita mengerti bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan. Sehingga berkat Tuhan menjadi balasan daripada ibadah kita, bukan kutuk seperti yang diterima oleh anak-anak Harun. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kami bisa datang kepada Tuhan di dalam ibadah kami. Engkau menjadi imam besar kami. Tuhan, kami memohon ampun kepadamu, karena ketika dalam beribadah, sering sekali kami lupa untuk meletakkan Engkau sebagai pusat daripada ibadah kami. Ampuni kami Tuhan, dan ajarlah kami sebagai orang-orang tebusan Tuhan bisa beribadah dengan benar di hadapan Tuhan, sehingga berkenan di hadapan-Mu dan juga mendatangkan berkat bagi kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.